Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mak Oka, Waalaikumsalam. sekarang saya bersama Mbak Yuli nih. Mbak Yuli ini CPNS-nya Dikti Biak ya. Jadi ini Ya, saya betul, Pak. kenapa ngewawancara Mbak Yuli karena kan lagi mau ada apa namanya ujian PNS lagi ya, CPNS lagi rekrutmen CPNS, iya CPNS. benar, Pak. Heeh. Ya. Nah, ini Mbak Yuli ini termasuk yang bisa lolos ya. Dulu Mbak Yuli itu PPN KPPN Biak ya. Jadi saya Iya, harap teman-teman bisa apa namanya mengambil hikmah atau mengambil pelajaran dari bagaimana Mbak Yuli bisa menjadi PNS. Ini Mbak Yuli jadi PNS sudah berapa lama berarti? saya dari 2022 sekitar mungkin 2022 Mei. 2 tahun 2 tahun sebulan kayaknya, Pak. 2 tahun sebulan sih. Udah 2 tahun ya. Berarti udah PNS kan? Udah nggak CPNS lagi ya? Dulu itu pertama kali langsung dapat atau beberapa kali apa namanya ujian PNS itu? Saya ujiannya itu kurang lebih udah 3 kali, Pak. Dari Hmm. pertama kali CAT dikeluarkan itu 2014, itu masih Panselnas namanya, Pak. Panitia Hmm. Seleksi Nasional waktu itu kan. Itu pertama kali pakai CAT. Itu saya tesnya waktu itu diambil di kampung di Tidore, Pemda di sana kan. Nah, Hmm. terus waktu itu alhamdulillah sebenarnya lolos passing grade, cuman tidak masuk rankingan. Jadi Hmm. ya nggak bisa kan diterima cuma satu kan, Pak. Hmm. Nah, terus coba lagi pada saat 2 kali percobaan waktu sudah di KPPN Biak. 2 kali Hmm. percobaan, tapi ya memang rezeki. Waktu itu tesnya di Kemenkumham. Dua-duanya tesnya di Kemenkumham. Mungkin Hmm. belum rezeki kan di situ. Jadi saya tes lagi di pas di tahun 2021 kemarin ya. Di Hmm. LLDT alhamdulillah sih lolos. Hmm. Kalau sekarang tuh kan serentak ya. Kalau zaman saya kayak Iya, masing-masing tuh kan apa namanya ngebuka lowongan. Kalau sekarang kan serentak semua gitu. Jadi dulu emang pilihannya kayak LLDikti. iya, pilihannya ke Dikti karena memang kebetulan kantornya juga di Biak, Pak. Saya memang tidak ingin keluar Papua, keluar Biak lebih tepatnya sih ya. Karena Oh kebetulan gitu. kantornya memang di Biak, ya sudah, coba lah. Itu dulu saingannya banyak nggak? Alhamdulillahnya Pak, waktu itu saingan saya itu, kalau yang saya tahu, saya dengar itu, yang kebetulan yang mendaftar di jabatan yang saya ambil itu ada 10 apa 13 orang gitu, Pak. Nggak banyak Hmm. memang yang masuk di situ. Entah mungkin karena di Papua ya, di Hmm. penempatannya ya. Jadi nggak banyak. Sekitar untuk di tempat saya yang jabatannya saya ambil itu di area Dikti 14 itu ada sekitar 10 apa 15 orang gitu sih, Pak. Itu memang udah spesifik Papua gitu, nggak bisa LLDikti bisa ditempatkan di mana saja gitu, nggak ya? Emang udah memilih ke Papua ya di sejak awal pilihan di apa di pas ujiannya itu. Udah langsung di tempatnya, dituliskan di situ Hmm. LL Dikti 14. Oh gitu. Tapi sebenarnya waktu ujian itu bisa misalnya kalau Mbak Yuli mau di LLDikti Palembang misalnya, tapi testing di Papua bisa. Bisa, tetap bisa, Pak. Itu kan di tempat di lettingnya saya ini, Pak, itu ada dua dari Papua, dari Biak memang, Hmm. 4 orangnya itu dari luar. Jadi satu Hmm. Jayapura, satu Jogja, satu Makassar, satu Jakarta. Oh gitu. Ini Dan juga. lucunya itu dari Hmm. dari 2 orang, 3 orang yang dari luar Papua ini kebetulan ya satu Jayapura tuh dia udah tahu, tapi yang 3 orang ini mereka nggak tahu lokasi si Papua, jadi udah lulus, udah mau wawancara baru mereka searching tuh di kampus di mana ya, ternyata di Papua dia. Hmm. Jadi gimana kalau di 14. Hmm. Tapi itu tuh berarti bisa jadi ini juga ya, apa sih strategi ya? Cuman bisa jadi ancaman juga ya bagi apa kayak orang Papua asli ya. Karena berarti yang dari luar bisa menyerbu gitu ya. Cuman mungkin kalau kalau yang Pemda lain lagi atau Pemda itu bareng atau beda sama yang instansi vertikal.
Kalau kemarin kayaknya setelah setelah ini deh Pak, setelah yang umum yang vertikal, kayaknya sih Pak kalau Hmm, nggak salah ini. beda berarti ya. Ya, saya nggak mengikuti juga sih. Cuman kayak setauku kemarin setelah vertikal sih itu. Hmm. Ini Mbak Yuli, waktu di PPN, di KPPN kan jadi PPN teladan dulu ya. Itu sebenarnya itu tuh sebenarnya Alhamdulillah. pengaruh nggak sih, bermanfaat nggak sih sampai ke apa namanya ke pas ujian atau pas bahkan untuk kerja sekarang gitu. Alhamdulillah sih memang eh, setelah bekerja di apa KPPN itu, dulu kan memang saya tidak saya masih buta tahu tentang Microsoft Word kan. Maksudnya Hmm, Microsoft tuh tahu, cuman tidak terlalu paham sekali. Nanti hmm, ketika saya sudah masuk di KPPN, diajarkanlah sama PNS di sana karena waktu itu hmm, saya ditempatkan dibantukan di Vera kan, jadi diajarkanlah ini apa tentang Microsoft Excel dan Word dan lain-lain, hmm, terutama Excel ya. Jadi ya alhamdulillah terpakai di mempermudah pekerjaan saya di LLDT yang sekarang gitu. hmm. Jadi ada manfaatnya ya. Berarti nggak nyesel ya masuk ke BIAK ya, Iya, BKPM banyak BIAK. banyak. Alhamdulillah banyak. Relasinya juga banyak gitu. Hmm. Tapi sekarang apa namanya eh, nyesel nggak jadi PNS? Ternyata PNS kayak gini gitu, atau senang? Eh, Alhamdulillahnya ya, Pak. Mungkin kalau dulu kan di KPPN kan memang jam kerjanya lebih lama Hmm, pulangnya. Dia sampai hmm, jam 5. 5 kan kalau di Hmm, KPPN kan. Kalau di LL Dikti ini sama mayoritas sih juga kantor lain, beberapa kantor juga pulangnya alhamdulillah 1 jam lebih cepat. Jadi ya hmm. mungkin senangnya saya sih di situ sih waktu pulangnya lebih cepat. Gajinya juga lebih Jadi gede tidak ada kan? yang Jadi nggak akan ada ya nyesel lah ya. alhamdulillah. Dan terus bisa jalan-jalan pula ya. Udah jalan-jalan kemana aja nih dari Ya, PNS itu? alhamdulillahnya itu Pak. Karena wilayah kerjanya kan memang mencakup seluruh Papua ya, 6 provinsi Hmm, sekarang Pak ya. hmm, Jadi alhamdulillahnya bisa keluar ke Papua yang lain selain Biak gitu. Perjalanan ke hmm. Manokwari, Nabire, mungkin Wamena juga ada kalau misalnya ada monitoring dan evaluasi gitu. Nah, terus bener nggak sih kata orang itu kerja jadi PNS itu nyantai? Sebenarnya tidak nyantai juga sih Pak. Justru saya jadi PNS tuh karena jobnya sudah ada apa ya istilahnya ya, sudah ada targetnya kayaknya ya Pak, Hmm, masing-masing masing-masing kerjaan sudah ada targetnya, jadi mau bilang santai juga mungkin tergantung ke pribadi masing-masing ya Pak. Kalau iya, memang dia iya. menumpuk-numpuk kerjaan atau apa ya pasti jadinya ini repot sendiri gitu. Kalau dia Hmm, mengerjakannya sesuai target per ini teratur ya kayaknya enggak sih, waktu space-nya ada pasti untuk relax. hmm. Kalau saya sih gitu sih Pak. Ini nih, pesan untuk PPN-PN yang pengen jadi PNS, gimana nih tipsnya, kiat-kiatnya? Kalau dari saya sih kiat-kiatnya nggak banyak sih Pak. Maksudnya kalau memang apa namanya ingin menjadi PNS ya belajar sudah pasti ya Pak, Hmm, belajar. Apalagi sekarang kan di sosial media tuh udah banyak tuh latihan-latihan online. Mereka hmm, biasanya ada, saya sering lihat di TikTok tuh ada siaran langsung live yang apa hmm. soal-soal CPNS gitu kan. Jadi ya belajar pasti, berdoa itu sih Pak. Kalau dulu Mbak Yuli ini nggak apa namanya, kayak latihan soal nggak atau sebisanya aja gitu? Eh iya, saya kemarin ikut kebetulan ada link YouTube, boleh disebutin Iya, link boleh-boleh. YouTube Viracun gitu. Hmm, Viracun kalau nggak salah dia hmm, ada kayak BIMTEK online juga. Memang saya nggak ikut-ikut sekali sih, hanya ikut yang gratisannya aja. hmm, Latihan-latihan soalnya gitu. Terus ngikuti ngikuti YouTube-nya aja gitu Pak. Karena situ hmm. dijelaskan cara apa sih namanya? mengerjakan Jawabnya. mengerjakan soal untuk Hmm, TWK, TKP, cara jawabnya dijelaskan itu. Jadi lebih mudah untuk dimengerti juga di penjelasannya mereka. Mereka kasih trik-trik yang mudah gitu, Pak. oke. Nanti kalau ada linknya ya, nanti biar saya share juga di deskripsi. Oh iya, boleh Ya, Pak. Paling link ya, YouTube aja ya, Pak, link YouTube-nya itu. ya ini YouTube. Jadi sebenarnya gini, apa namanya saya kalau mau jujur kan sebenarnya PPN-PN itu eh, memang
gajinya kecil ya, dibanding jadi PNS, dan nggak ada karir ya, kan gitu Iya, aja jenjang terus karirnya gitu nggak ya ada. kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya saya tuh termasuk orang yang mendorong teman-teman kalau memang yang misalnya di PPNPM, nah pengen jadi PNS gitu, ya ikutan tes, tapi memang harus belajar Mm-mm. gitu. Ini jangan Iya, mengandalkan belajar tetap. keberuntungan gitu. Walaupun walaupun pilihan ganda, tapi itu bukan judi slot Iya, ya. Jadi harus ada apa sih namanya isinya gitu. Kita harus bisa iya, mempersiapkan gitu gitu. Jadi jangan iya, sampai kayak betul. oh dapat jackpot gitu kan karena pilihan ganda kan enggak gitu kan, semua harus dipersiapkan. Iya, Ini betul, Pak, betul. ada keuntungan kerugiannya nggak sih jadi PNS? Kalau saya pribadi kerugian sampai saat ini nggak ada sih Pak. Hmm. Cuma kalau keuntungan dari segi keuntungan ya mungkin itu yang saya bilang saya sampaikan tadi sih Pak, waktu ya Pak. Hmm. Karena jadi lebih banyak ke keluarga juga. Terus selain waktu juga mungkin cutinya lebih banyak gitu, jenis cutinya ada cuti Hmm. umum, cuti lain-lain lah, cuti sakit dan lain sebagainya ada. Jadi lebih Hmm. mungkin di situ sih keuntungan yang saya rasa sih. Papua banyak libur juga ya. Iya kalau di Papua sih Pak. Libur Papuanya Pak. Ini Mbak Yuli, eh, Mm-mm. di LK, apa di LLDI Dikti sendiri ini ada jenjang karirnya gimana, Mas? Mbak Mbak Yuli apakah termasuk orang yang mengejar karir atau gimana? Ada sih Pak jenjang karirnya, cuman memang kalau saya sih pribadi apa namanya mengenai kalau tentang jenjang karir juga gimana ya tidak punya target khusus sih Pak, saya mengikuti Hmm. alur saja, Oh gitu. nggak terlalu nggak terlalu ambisi untuk ke ini juga sih, mengikuti aja sih. Tapi kalau karir itu berarti dia bakalan eh, keluar biak atau masih tetap di biak kalau berkarir, misalnya tuh promosi atau apa, ya terus Kalau promosi itu. Kalau di Dikti itu kemarin kebetulan ada satu ya kemarin baru dia beralih ke Jafung kan Pak. Hmm. Memang itu statusnya dia itu sebagai pegawai pusat. Dia Hmm. jabatan fungsional itu ada di pusat, tapi dia tetap perbantukan di LL Dikti Biak gitu. Jadi mungkin Hmm. untuk gaji, tunjangan semuanya di pusat, cuman dia diperbantukan di Biak aja. Cuman ini lagi ya sudah peralihan ini sih sudah mulai mungkin menunggu hasil tesnya keluar sih kalau dia lulus. Hmm. Insya Allah lulus. Lah, memang sekarang Mbak Yuli sendiri bukan pegawai pusat, kan pegawai pusat juga tuh LLDT. Eh, maksudnya kantornya itu jabatan yang dia itu di peta jabatan di LDKT itu nggak ada Pak. Jadi jabatan Oh, fungsionalnya dia itu adanya di pusat gitu Pak. oh Cuman dia pembina tidak harus pindah ke pusat. langsung Eh, dibina pusat gitu ya. ya, jadi dia tidak harus pindah ke pusat kantornya, dia tetap bisa kerja di Biak Oke. gitu. Ada ini nggak ada pengalaman yang apa sih namanya? Yang Pak alhamdulillah nih saya dapat jadi PNS gitu. Ada yang apa namanya? eh Berkesan banget nggak selama jadi PNS, atau nggak pernah ngira aduh kalau nggak jadi PNS kayak nggak bisa ini mengalami ini apa, coba ada nggak? Ya itu sih Pak, apa sih bisa bisa keliling Papua sih Pak itu. Bisa keliling Papua kadang juga kalau ada kegiatan di luar Papua ada pernah ikut sekali. Cuman lebih sering ke sudah bisa nginjak daerah lain di Papua gitu. Kalau dulu kan Hmm. cuma paling Biak, terus pulang ke kampung di Ternate gitu kan. Nah, kalau Hmm. ini bisa ke seluruh, jadi bisa ke Nabire. Saya Hmm. sudah sampai malah sudah sampai ke Timika juga gitu. Hmm. Daerahnya kan sampai di Fak-Fak juga kan, Pak. Cuman Ya, belum sampai ke oh. sana sih. Gitu. Emang kalau Dikti itu berarti LL Dikti itu kayak ini ya, kayak menangani PTS ya? Enggak? Betul, Pak. Dia menang di PTS. Kopertis ya? Iya. Dulu Kalau dulu kan Kopertis Kopertis ya diganti jadi namanya ya. LLDT sekarang. Iya, betul, Pak. Kalau di Papua sendiri sebenarnya yang PTS-nya ada berapa? Ada di mana aja? Kalau di Papua itu kurang lebih ada 75 PTS, 7 PTN kalau tidak salah itu, Pak. 75 Banyak PTS. juga berarti. Kebetulan di bagian saya itu mengurus jabatan.
sertifikasi dosen mereka gitu kan Pak. Jadi tidak Hmm, belum semua PTS punya. Jadi yang kurang lebih yang saya tahu itu memang keseluruhannya itu ada sekitar 75 PTS di Papua, hmm. seluruh Papua, 6 provinsi itu, dan ada 7 PTN. Terma- Termasuk apa Yaspi itu ya kali ya? Enggak, Ya, Pis? Yapis ya, Yapis ya. Biak, ya. Kalau di Biak sendiri itu ada 5 PTS. Yang apa aja Pak? Yapis, hukum ya. Hmm. Ya, Terus isi Piapis, STIH Biak, Akademi Pariwisata, STKIP, sama ATB, teknik. STKIP Jadi ada apa? 5. STKP itu sekolah keguruan. Oh, ya, 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 ya. Yang ini balik lagi ke materi ya, ke materi apa Ya. namanya, ke ujian. Sebenarnya apa aja sih secara garis besar gitu dan tahapan-tahapan ujian apa aja dulu? Berapa tahap untuk sampai ujian tuh? Sampai apa? Sampai Kalau kemarin, diterima. kalau kemarin di LLDikti itu hanya 2 tahap, 3 tahap sih, SKD yang CAT itu kan Pak, terus SKB itu tes bahasa Inggris, Mm-mm. sama wawancara, wawancara itu aja sih, 3 tahap, Wawancaranya sama orang biak apa orang pusat? sama kepala kantor Dikti Di langsung biak Zoom, berarti via ya, Zoom, via iya, Zoom. via Zoom tapi ya via Zoom. Oh, siap, siap. Itu yang pertama, oh berarti kayak 4 tahap gitu ya, administrasi kan, pertama ya. Oh iya betul, dari administrasinya Administrasi, betul. administrasinya berarti persyaratannya harus dipenuhi. Yang kedua Ya, CAT itu, CAT itu berapa soal? ada 100 berapa ya kemarin ya? 110 ya? Saya lupa juga tuh, Pak. Hmm, Sekitar 100 sih. 100 soal 90 menit ya. itu apa aja sih sebenarnya yang perlu di apa istilahnya tuh menurut Mbak Yuli yang kayaknya kita belum belajar ini deh gitu. Ya nanti mungkin kan teman-teman bisa ngelihat soal-soal yang nanti ya linknya akan dikasih. Tapi untuk sementara ini apa kira-kira yang perlu di apa dipelajari? Yang perlu dipelajari. Eh, aduh, saya juga sudah lupa-lupa Itu ingat sih, kayak Pak. Cuman logika ya, paling kayak kalau TPA gitu. kalau iya, kalau yang di wawasan TK kepribadiannya itu yang memang kayak logika aja di perkantoran Hmm, gitu, kamu harus ngapain-ngapain. Cuman hmm, kalau di mungkin di penjumlahan tuh deret angka, hmm, terus hmm, kayak apa sih namanya, logaritma gitu sih Pak. Kalau hmm, untuk matematikanya. kayak kayak psikotes lah ya. Kalau ada Iya, kalau ada psikotesnya itu yang di tes kepribadian sih. kalau yang apa sih nah, kayak wawasan kebangsaan itu dites juga nggak sih? Iya, itu kalau kemarin justru pada saat tes saya itu yang wawasan kebangsaannya itu hampir mirip kayak tes kepribadian gitu, Pak. Makanya kayak Hmm, agak waktu kan ada tuh satu juga teman dulu di KPPN yang ikut, dia ikut setelah saya itu kan tes, dia hmm, bilang tes kepribadiannya wawasan kebangsaannya tuh betul-betul plek wawasan kebangsaan, jadi susah banget, beda dengan waktu angkatannya saya tes gitu. Jadi hmm. lebih kayak waktu angkatan saya tes itu kepribadiannya tuh hampir mirip dengan wawasan kebangsaan gitu, jadi Kayak hanya kayak sikap pemilihan aja ya. pemilihan gitu aja. Iya, Hmm, sikap-sikap kita aja gitu Pak. hmm. Jadi kayaknya beda-beda sih memang. Ya, ya, ya. Berarti memang mesti ini ya, mesti update juga karena setiap masa mungkin ada perbedaannya ya. Iya, Apa namanya. iya betul, Jadi betul. harus tetap cari-cari info ya buat Ya betul harus cari info, dan senangnya sekarang itu banyak informasi yang bisa didapat dari sosmed sih Pak. Soalnya ya banyak banyak tes-tes online-nya banyak tapi dan juga mereka juga banyak juga update. yang menyesatkan kan. Maksudnya kayak padahal mungkin itu udah up to date, out to date gitu, udah nggak Hmm? dipakai lagi tapi masih berkeliaran di apa di sosmed-sosmed gitu padahal sudah nggak. Iya, harus harus jeli juga memang. Ya, ya, ya. Ya, Mbak Yuli, em, kayaknya mungkin itu dulu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman menjadi motivasi ya. Nanti Amin ya Rabbal eh, kendor jadi amal ibadah juga buat Mbak Yuli. Alamin. Amin.